Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nama saya Gofi Maulana dengan NIM 1910116 ya. Nama saya Nabil Ahmad Silakan. Izudin. NIM-nya 19116021. Nama saya Radila Kusdama Sabula dengan NIM 1910116016. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Baitul Mal wa Tamwil dan KJKS. Yang pertama, saya ingin menjelaskan pengertian dari BMT dan KJKS. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil secara etimologi itu yang artinya pembangunan dana atau pembangunan komersial. Secara terminologi, Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat, baik bentuk tabungan atau simpanan pokok maupun simpanan wajib yang disalurkan kembali ke masyarakat berdasarkan prinsip Islam melalui mekanisme pembiayaan. Sedangkan menurut Dr. Imamuddin yang dikutip oleh Abdullah Zaki Al-Kaf dalam bukunya Ekonomi dalam Perspektif Islam, Baitul Mal dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, Baitul Mal khas, lalu Baitul Mal merupakan milik negara, dan yang ketiga merupakan Baitul Mal al-Islami. Selanjutnya, pengertian dari KJKS. Secara etimologi, KJKS berasal dari kata kooperatif dalam bahasa Inggris. Lalu secara bahasa Arab yang berarti syirkah. Lanjut secara terminologi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak untuk ekonomi rakyat yang berlandaskan kekerabatan. Sedangkan koperasi jasa keuangan syariah yaitu koperasi yang kegiatan usahanya dilakukan di bidang pembiayaan, investasi, dan tabungan dengan model bagi hasil, atau dengan kata lain itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah berdirinya BMT dan KJKS. Sejarah berdirinya BMT dan KJKS diawali dengan lahirnya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun sebagai pusat perekonomian Islam. Muncullah lembaga keuangan lain sesuai dengan perkembangan zaman. Ciri khas bank tradisional sangat antusias dalam mendirikan lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah. Dengan cara ini, sistem ekonomi Islam secara otomatis mendapatkan tempat dalam ekonomi Islam Indonesia. Dengan berkembangnya sektor sosial, tujuan BMT adalah menjangkau lapisan bawah masyarakat yang hampir tidak mungkin terpengaruh oleh dana komersial. Dengan hadirnya BMT, saya berharap bisa memberdayakan dan mensejahterakan kelompok yang membutuhkan. Baitul Mal lebih difokuskan pada perusahaan nirlaba yang menghimpun dana dari infak, zakat, dan sedekah. Cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Nabil Ahmad Izudin. Ya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme operasional BMT dan KJKS. Nah, dalam operasionalnya, BMT dan KJKS tidak jauh berbeda dengan bank syariah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Adapun skema akadnya itu yang kalau dari menghimpun dana dari masyarakat itu ada 2, yaitu akad wadiah, yaitu akad titipan, dan akad mudharabah, itu bagi hasil. Kalau misalkan akad wadiah
tabungan yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemiliknya. Dalam operasionalnya, akad wadiah ini BMT tidak harus untuk memberikan imbal hasil karena wadiah merupakan akad titipan. Nah, yang selanjutnya adalah mudhorobah. Mudhorobah adalah akad bagi hasil di mana dalam skemanya BMT wajib untuk memberikan imbal hasil atas keuntungan dari perputaran uang yang telah diperoleh kepada nasabah atau para anggota. Nah, terus ada lagi menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, ini ada beberapa akad, yaitu yang pertama akad mudhorobah, akad murabahah, ada akad bai di Taman Ajil dan Qardul Hasan. Ya, kita jelaskan pertama akad mudhorobah dulu. Akad mudhorobah itu tidak jauh berbeda dengan akad mudhorobah yang tadi dalam menghimpun dana, yaitu bagi hasil, di mana skemanya adalah bagi hasil antara nasabah dengan BMT. Nah, kalau misalkan akad murabahah, dalam operasionalnya BMT membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota, lalu harga jual kepada anggota adalah harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan. Skema akad ini jarang digunakan karena masyarakat itu lebih senang untuk membeli barang sendiri gitu. Jadi dengan itu dia masyarakat atau anggota tidak perlu untuk melakukan markup untuk memperoleh keuntungan. Nah, ada lagi bai di Taman Ajil. Itu jual beli juga dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembayaran dilakukan dengan harga tangguh atau angsuran. Nah, dengan adanya unsur penangguhan waktu mengakibatkan adanya jaminan pembayaran. Nah, dalam hal ini Islam kan membolehkan untuk adanya jaminan pembayaran karena dalam hal ini BMT mengambil salah satunya itu BPKB motor gitu kan. Nah, terus ada lagi Qardul Hasan, yaitu bentuk pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi buat kegiatan sosial gitu kan. Selain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan, BMT dan KJKS juga melakukan kegiatan sosial. Ya, seperti menghimpun Ziswaf gitu kan. Terus menyediakan jasa konsultasi bisnis, terus membuka usaha dagang, seperti itu. Nah, terus akan dilanjutkan oleh Fadil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya Radel dengan NIM 816 akan menjelaskan tentang perbedaan antara LKMK, yaitu Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, dan LKMS, yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Sebenarnya apa sih yang membedakan ini? Nah, yang membedakan ini sebenarnya ada banyak, tapi kita akan melihat dari dasarnya dulu. Nah, LKM ini kan LKMK ini kan adalah lembaga keuangan mikro konvensional. Berarti di mana dalam sistemnya ini dia sesuai dengan sistem konvensional, di mana dalam mendapatkan keuntungannya dia akan menetapkan sistem bunga. Sedangkan kalau misalkan LKMS atau lembaga keuangan mikro syariah, dia akan untuk mendapatkan keuntungannya dia akan menerapkan sistem bagi hasil, di mana sistem bagi hasil ini sudah berdasarkan sistem syariah. Dan terus ada bedanya lagi nih kan, tadi kan kita bilang sistem dari syariah kan, berdasarkan sistem syariah. Nah, sistem syariah ini berlandaskan dari nilai Islam yang sudah diatur dan ditetapkan. Terus yang kedua ada pada LKMK atau lembaga keuangan mikro konvensional, terjadi hubungan kemitraan antara nasabah dengan lembaga keuangan itu berbentuk kreditur dan debitur. Sedangkan kalau di syariahnya, di LKMS, terjalin hubungan kemitraan antara nasabah dengan lembaga keuangan mikro syariah. Jadi bukan hubungannya dalam kreditur debitur, tetapi dalam hubungannya dalam nasabah dan lembaga keuangannya. Terus yang ketiga, LKMK dapat melakukan kegiatan bisnis yang tidak bersifat halal, dikarenakan LKMK ini profesional, jadi tidak mengikuti sistem syariah yang berlaku. Sedangkan kalau syariah ini bedanya adalah dalam melakukan segala aktivitas bisnisnya mereka harus sesuai dengan sistem syariah. Yang syariah ini harus sediati juga. Lalu LKMK ini hanya mencari keuntungan duniawi saja, tapi tidak memerhatikan maslahat dan kepentingan ukhrawi. Ukhrawi ini adalah kepentingan akhirat, bukan
kan LKM kayak konvensional, mereka tidak mengenal sistem syariah, berarti mereka tidak peduli dengan kepentingan masalah itu adalah kepentingan bersama, dan kepentingan Ukhrawi itu dengan akhirat. Nah, sedangkan kalau syariah ini sangat memiliki masalah dan kepentingan Ukhrawi. Terus yang keempat itu pilihannya LKMS ini tidak hanya berorientasi terhadap perkembangan dunia saja, juga tetapi tetapi juga maslahah dan kepentingan Ukhrawi. Hal ini dapat dilihat dari akuntansinya di LKMS, yang dimana terdapat akuisisi swap. Akuisisi swap ini adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan zakat ini didapat dari nasabah yang membayar denda. Nah, kalau misalkan dalam LKMK dendanya ini diakui sebagai laba, sedangkan kalau dalam LKMS dia tidak diakui sebagai laba, tetapi dananya ini akan disalurkan untuk berbagai kegiatan sosial seperti memberi membantu bagi kaum yang membutuhkan gitu. Terus dananya ini juga boleh dikelola untuk memberikan pinjaman secara sukarela tanpa harus membayar dana tambahan. Terus kalau LKMK ini dia hanya diawasi oleh OJK. OJK itu adalah otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan ini dia mengawasi berbagai kegiatan aktivitas bisnis di sektor keuangan. Dan kalau misalkan LKMS ini bedanya apa sih? LKMS ini tidak hanya diawasi oleh OJK, tetapi juga DSN MUI. DSN MUI ini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi DSN MUI ini fungsi tugas umumnya ini dia mengawasi berbagai aktivitas bisnis yang berdasarkan sistem syariah. Ya, dari saya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.